Ini sudah ada namanya karena kita kan di satu kelas gitu ya. Nah, kita lihat mulai dari judulnya ya. Judulnya adalah implementasi metode cerita Islami dalam meningkatkan motivasi belajar tahsin dan tahfidz Al-Qur'an ya pada SDIT atau pada siswa SDIT Darul Qutub Banten, Dar El Qutub ya Banten ya. Langsung saya kasih masukan ya. Yang pertama, di judul itu tidak boleh ada tulisan singkatan ya, walaupun sudah maklum tapi lebih bagus kalau dilengkap tulisannya ya. Jadi implementasi metode cerita Islami dalam meningkatkan motivasi belajar tahsin dan tahfidz Al-Qur'an pada siswa sekolah dasar Islam terpadu Dar El Qutub Banten. Nah, seperti itu ya. Catat, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada nama penulis ya. Nama penulis di sini sudah cukup bagus gitu ya. Kemudian program studi tidak perlu ditulis, langsung ke State Sirajul Falah Bogor atau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor boleh, atau pakai Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang juga boleh juga, atau boleh juga pakai mahasiswa State Sirajul Falah juga boleh. Tapi rata-rata biasa lembaganya saja ya. Jadi nggak usah pakai program studi ya, langsung ke Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah ya Bogor. Nggak usah pakai Jawa Barat Indonesia ya, nggak usah ya. Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor ya. Oke, emailnya sudah betul ya, ininya. Oh, emailnya salah ini. Jadi emailnya bukan Edusiva tapi email sendiri yang aktif nanti akan untuk komunikasi ya, untuk korespondensi ya. Jadi tukar ya emailnya ya. Nah, emailnya ini adalah email yang biasanya itu orang pertama atau istilahnya itu yang yang menjadi yang mengirimkan atau yang menjadi tempat atau person ya untuk korespondensi, untuk komunikasi gitu ya. Jadi emailnya sendiri. Oke ya. Baik, kemudian ya abstrak ya, sebenarnya benar abstrak juga ya. Nah, kita mulai dilihat dari sisi abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi. Nah, sebaiknya jangan menggunakan kata-kata sejauh mana, langsung saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi metode cerita Islami, gitu ya. Nah, metode cerita Islami dia bukan istilah, tapi berarti dia hurufnya nggak perlu kapital, jadi biasa saja. Metode cerita, kalau Islaminya I-nya itu mungkin boleh ya. Meningkatkan motivasi belajar Al-Quran. Nah, penulisan Al-Quran ini dipastikan apakah A-nya besar, Q-nya itu yang kecil, kebalik ya, A-nya kecil, baru Q-nya yang besar gitu ya, apakah menggunakan tanda petik atau tidak. Nah, kemudian tahsin dan tahfidz di SDIT-nya itu dia juga tidak boleh tidak boleh di istilahnya itu dipotong gitu ya, langsung dituliskan lengkap saja gitu ya. Dar El Qutub ya, baru tambahin tuh berarti Darul Qutub Banten gitu ya, bisa salah satu provinsi atau wilayah ya. Untuk mengetahui problem dan solusi penerapan metode. Nah, ini juga kan tadi sudah tuh yang di atasnya berarti ada pengulangan. Jadi kalau abstrak itu di awal, jadi penelitian ini bertujuan benar untuk mengetahui problem dan solusi dalam menerapkan, itu mungkin dia ngopi dari pertanyaan penelitian gitu ya. Sebenarnya langsung ke ininya nih, langsung ke penelitian ini merupakan penelitian lapangan ya, field research, jenis penelitian kualitatif ya, pendekatan penelitian yang lebih tepat ya dengan deskriptif. Deskriptif itu lebih banyak mendeskripsikan gitu ya. Nanti ada analisisnya lah ya. Deskriptif kualitatif atau deskriptif analisis gitu ya. Penelitian ini dilaksanakan di SD, ada pengulangan. Jadi urutannya itu adalah kalau abstrak ya, abstrak itu urutannya itu adalah sebenarnya di awal boleh pakai latar ya, pendahuluan sekitar 2 baris, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Ini ada beberapa. Jadi kalau ini berarti ini adalah langsung ke tujuan dari penelitiannya ya. Setelah tujuan dari penelitiannya langsung ke metode penelitiannya ya, sudah betul. Berarti yang di bawahnya jangan diulang lagi penelitian ini dilaksanakan di SD Islam Terpadu Darul Qutub ini nggak usah lagi, ini dihapus saja. Ya langsung ke sini, hasil dari penelitian ini adalah dibutuhkan metode dalam meningkatkan motivasi belajar Al-Quran. Nah,
Ini kan dia tadi tentang judulnya bukan tentang metode ya, hasilnya itu harusnya hasilnya karena implementasi, hasilnya itu adalah hanya deskripsi ya. Jadi hasilnya adalah penelitian ini atau hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi metode cerita Islami yang dilakukan di SDIT Darul Qutub Banten adalah sebagai berikut ini seperti apa gitu ya. Setelah itu baru metode ini ya meningkatkan motivasi belajar ya dengan terbukti dengan beberapa misalnya pendapat atau jawaban dari wawancara yang telah dilakukan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi simple, nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi ini kalau ini dia masih agak panjang ya, masih agak panjang. Jadi hanya 200 sampai 250 kata. Ya nanti kalau dilihat ini berapa kata nih ya, nanti dilihat deh. Jadi hanya 250 kata. Kemudian kata kuncinya metode kisah Islami, motivasi belajar Al-Qur'an boleh ya. Boleh juga ditambah nama tadi apa SDIT Darul Kutubnya juga boleh juga gitu ya. Oke, nah itu di apa di apa abstraknya. Kemudian berikutnya pendahuluan. Ya ini udah betul, jadi diawali dengan pendahuluan. Nah, seperti kemarin saya bilang, ya kalau saya lebih cenderung jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat. Ya, di awal paragraf, di awal kalimat, di awal kata ya. Dalam era globalisasi saat ini, langsung saja era globalisasi saat ini atau biasanya kita menggunakan kata atau menggunakan susunan dari SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Sehingga kemudian gini, peran tenaga pendidik pada era globalisasi saat ini sangat penting ya dalam menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan efektif untuk memotivasi peserta didik ya. Kemudian tulisan ini membahas urgensi, oh, ini terlalu cepat nih. Ya terlalu cepat nih. Jadi dia tiba-tiba langsung ke tujuan penelitian, harusnya pendahuluan dulu. Ya, pendahuluannya bagaimana? Pendahuluannya ini kan tentang implementasi nih ya, metode cerita. Nah, berarti sebenarnya bisa bicara tentang ini tentang kualitas dari motivasi sebenarnya, walaupun di belakang ada kayaknya ya. Tapi saran saya tulisan ini membahas urgensi motivasi ini diletakkan di terakhir ya. Ini diletakkan di terakhir karena ini adalah masuk ke tujuan ya, tujuan dari penulisan gitu ya. Nah, sebenarnya lanjutnya ke sini harusnya nih tantangan era globalisasi ya adalah ini jangan menggunakan kata D-nya itu besar gitu, jangan ya. Ya, jadi tantangan era globalisasi dalam masa Al-Quran tenaga pendidik bersaing dengan gadget yang menjadi konsumsi sehari-hari anak. Nah, ini ada referensinya nih, Ayun, kemudian ada Ayun lagi 2020. Usahakan jangan persis sama ya, termasuk ini juga nih. Jadi dalam konsep Islam, cerita Islami disebut sebagai qasas gitu ya. Jadi Islam menyebut konsep cerita dengan istilah qasas gitu. Jadi dia menggunakan kata-kata subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi subjeknya dulu seperti kemarin saya bilang itu. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bukan telah berkata Rasulullah SAW, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata atau bersabda. Nah, itu ya. Nah, ini dari pembiasaan sebenarnya nih, ya, dari pembiasaan. Oke. Nah, itu ini juga perlu ditambahkan ini sini wadah ilmu adalah hati ya. Ini dipastikan nih untuk apa istilahnya itu nyambung ya. Ini kita masih di penulisan. Ya motivasi benar dari kata movere ini juga harus miring nih ya karena dia adalah kata asing ya dari bahasa Latin L-nya ini besar bahasa kata dalam bahasa Latin L-nya itu besar ya. Oke. Kemudian movere juga masih motivasi studi teoritis. Oh dia ada studi teoritis ya. Jadi kalau dilihat pendahuluannya 1/4, kemudian setengah, berarti dia hanya 2 baris 1 halaman ya. Ini perlu ditambah nih karena dia tidak muncul juga istilahnya apa ya, ini sama dengan deskripsi nanti ya Pak Sandang ya. Jadi dia untuk SDIT Darul Kutubnya juga belum muncul ya, kemudian permasalahan utama yang ada di Darul Kutub itu juga belum muncul juga gitu kan ya. Kan masalah itu berarti karena tadi bicara tentang implementasi metode cerita, berarti salah satu latarnya atau pendahuluannya itu adalah karena mungkin menurun kali gitu ya, bisa
motivasinya menurun, atau mungkin bisa jadi positif, motivasinya itu naik gitu ya, sehingga karena motivasinya naik itu berarti wah ini kayaknya harus diteliti nih, bener nggak nih apa cerita itu bisa memotivasi siswa, seperti itu ya. Jadi itu yang dijadikan latar belakang. Oke. Nah kemudian studi teoritis ini sama dengan apa, kerangka teori. Nah ini juga sama, jangan menggunakan kata dari gitu ya. Dari segi bahasa, metode berasal dari kata, gampang aja diganti. Metode atau kata metode berasal atau secara bahasa, kata metode secara bahasa berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos. Ini berarti dimiringkan nih, ya. Tapi ini ngomongin tentang studi teoritis, ini ke metode jadinya. Jadi ini jadi ke metode sebenarnya nih, ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode diklaim sebagai, jangan dalam Kamus Besar, jangan dalam, tapi langsung saja. Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat bahwa atau makna metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diklaim sebagai cara yang kerja yang sejak. Nah, kata-kata diklaim ini kayaknya nggak cocok karena dia kan KBBI bukan mengklaim ya, tapi mencatat gitu ya, menjelaskan bisa juga tuh. Dalam konsep Islam, cerita Islam disebut sebagai kalau tadi sudah ini ya. Nah, ini motivasi. Tadi sebenarnya kalau kerangka itu studi kita isinya sebenarnya ini. Jadi motivasi itu apa? Kemudian sebab-sebab motivasi itu adalah studi teoritis atau kerangka teori. Ya. Nah, metode penelitian itu masuk ke dalam jenis ingat itu dipisah ya. Penelitian itu masuk ke dalam jenis penelitian lapangan yang pelaksananya dilakukan secara meneliti secara langsung. Nah, cara meneliti secara langsung itu udah cara lagi gitu, nanti dicari bahasa yang efektif ya. Data lapangan dilakukan di SDIT, bukan dilakukan tapi diambil ya. Data lapangan diambil dari SDIT Dalu Kutub, pendekatan psikologis pendidikan. Wah, mantep nih ya. Nah, sebenarnya nggak perlu pakai psikologis pendidikan karena dia hanya deskripsi saja. Jadi pendekatannya ya sudah pakai kualitatif saja atau observasi atau case study bisa juga gitu ya. Atau fenomenologi juga bisa, yang kelihatan bisa juga gitu ya. Yang paling banyak itu biasa fenomenologi ya. Alasan penulis menggunakan metode pendidikan psikologi. Jadi ini saran saya sih, dia bukan pendidikan psikologi ya, bukan psikologis pendidikan gitu ya, tapi dia hanya mendeskripsikan ya, bukan nggak nyampe ke sana gitu ya. Nah, mengajar meliputi tingkah laku siswa, mengajar, interaksi antar guru, siswa dan proses belajar mengajar, ini kurang enter ke atas ya. Sedangkan untuk penelitian perpustakaan bersama di buku-buku referensi, insight dokumen, lesson-nya ini, kalau ini juga perlu dijelaskan nih, bukunya yang mana, undang-undangnya yang mana, ensiklopedi mana yang digunakan gitu ya. Nah, jadi kalau implementasi ya yang di situ aja, sumbernya yang di situ aja kayak gimana, itu aja udah. Itu ya yang utama. Dalam hal ini yang menjadi subjek atau sumber data dalam penelitian adalah guru, orang tua murid, orang tua wali murid, serta siswa SDIT Darul Kutub. Nah, ini tinggal ditambah cara menganalisisnya. Bagaimana membuktikan bahwa data itu memang valid gitu ya. Nah, itu pengumpulan data, tadi collecting datanya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis deskriptif, analisis ditambahkan, mendapatkan data yang sudah berarti ini, maka cara menggunakan data dilakukan menggunakan metode berikut. Di antaranya, ini ada pengulangan kan ya, kan di sini udah ada nih, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di sini ada pengulangan lagi, ya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nggak usah satu kali saja gitu ya. Analisis ini pakainya kualitatif, ya. Analisisnya pendekatannya sebenarnya itu ya. Nah, ini pakai Miles and Haberman yang tadi saya sebutkan nih, ya. Standar itu adalah ini ada data reduction, kemudian ada data display, ada conclusion atau verification. Dan ini pakai sumber nih, Sugiono yang mana nih, gitu ya. Jangan kakek Sugiono nih, gitu ya. Nah, itu analisis data, transkripsi data, penentuan kesimpulan. Analisis datanya ini dia sebenarnya bukan seperti ini. Jadi analisis datanya itu dia hanya ini aja. Jadi implementasinya itu seperti apa yang di sana itu gitu. Metode ceritanya. Jadi kayak gimana, siapa yang membawakan, cerita-ceritanya itu apa saja, apakah ada media yang digunakan, kemudian apa korelasinya dengan mata pelajarannya. Seperti itu.
Jadi itu apa datanya. Jangan di situ transkrip data dari situs kami telah dikumpulkan melalui wawancara misalnya dalam demokrasi yang artinya adalah peserta didik satu kota sebanyak 20 orang. Bukan, ya jadi tepat kesimpulan didapatkan 70% pendidik. Nah, kata-kata 70% ini kan harus ada datanya nih gitu ya. Dari mana nih peserta didik termotivasi dalam belajar jika dibuka dengan metode cerita. Nah, ini harus ada buktinya nih. Kenapa harus 75% gitu ya. Nah, dibuktikan berarti berapa orang yang diwawancara, berapa orang ya hasil pelaporannya, tapi secara sudah lumayan loh hasilnya. Ini nanti tinggal ini kan saja, tinggal dinarasikan ya, tinggal dideskripsikan saja ya, supaya nanti kelihatan oh hasilnya adalah ini. Diskusinya jadi satu. Jadi ini hasil penelitiannya diskusi, kemudian hasil itu disatukan aja nggak apa-apa. Kesimpulan kita lihat kesimpulannya. Memotivasi peserta didik dalam pembelajaran menjadi suatu kebutuhan mendesak di era globalisasi ini. Dengan menerapkan metode inovatif yang menciptakan lingkungan belajar yang menarik, diharapkan peserta didik dapat memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dengan semangat dan keikhlasan. Poin yang dapat diambil dari penelitian kali ini adalah metode cerita Islam adalah salah satu metode belajar yang sangat diminati peserta didik. Nah, sebenarnya agak bagus ini di terakhir ini bagus sebenarnya ini di sini, tapi ini jadi awal. Jadi yang dari sini ini dihilangkan, ini dihapus saja. Ini sampai sini dihapus, ya. Kemudian mulai dari sini, ya mulainya itu dari sini. Yang di atas dihapus ya. Mulai dari sini. Jadi metode cerita Islami adalah salah satu metode belajar yang sangat diminati peserta didik, gitu ya. Nah, implementasi atau praktek ya dari metode cerita yang dilakukan di SDIT tadi itu adalah seperti ini ya. Kemudian baru ya bahwa metode ini meningkatkan tingkat misalnya pemahaman dari siswa ya. Nah, seperti itu. Baru kesimpulannya. Itu aja kesimpulannya. Jadi kan ada dua tuh. Ya, ada dua ya. Jadi kita lihat. Pertama adalah implementasi metode cerita Islami, yang kedua meningkatkan motivasi belajar tahsin dan tahfidz. Ya ini kan sebenarnya dia bisa pakai kuantitatif, tapi karena hanya implementasi ya masih bisa lah pakai kualitatif ya dalam Jadi sebenarnya gini, untuk bagaimana cara mengukur meningkatkan motivasi belajar gitu kan ya. Tadi kalau datanya cuma wawancara, apalagi wawancara cuma berapa orang atau mungkin hanya istilahnya itu hanya kira-kira gitu ya, anak-anak seneng gitu ya. Nah itu dia belum terukur gitu ya, belum terbukti gitu ya, belum terbukti ya. Kalau mau ya mungkin kayak semacam nanya ke mereka satu-satu, misalnya dari 100 orang ternyata mereka seneng nih gitu ya. Nah makanya tadi ada keluar angka 75%, itu dari mana tuh 75%-nya? Nah, itu namanya ya kita sebut saja ilmiah gitu atau sesuai dengan kenyataan lah gitu ya, sesuai dengan kenyataan. Jadi nggak bisa kita bilang motivasi belajarnya itu meningkat gitu ya. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Mengukur motivasi itu. Jadi ini indikator motivasi itu apa sebenarnya, ini agak-agak campur lah ya dengan kuantitatif sebenarnya itu. Jadi indikator motivasi itu apa disebutkan? Ini ya. Nah, itu yang kualitatif. Kemudian yang terakhir, daftar pustakanya, implementasi ini nggak perlu ditulis miring gitu ya. Setahu saya tidak perlu ditulis miring. Ini mungkin jangan pilih ada judul ya. Ayun SQ 2020 implementasi metode sistemik dalam menemukan rasa cinta pada agama di Tegesa Mangun Sejati Bugel Kedung Jepara 910. Ini ditambah lengkapi lagi ya. Ini jurnalnya apa, volume keberapa, ini perlu ditambahkan ya. Kemudian Hastuti, Josteri, Prinsip Manajemen Jakarta Bumi Aksara, ini halamannya nggak usah juga ya. Ini halamannya nggak usah. Kemudian ini juga nanti dilengkapi. Ahli bahasa dilengkapi. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah kan ya? Mudah ya untuk istilahnya itu membuat sebuah jurnal. Nah, kita masih ada waktu 30 menit lagi. Silakan yang ingin bertanya lagi nih. Silakan. Kak Sandang silakan. Nah, Ustaz, izin bertanya. Anak kan sudah
apa ya, bukan nanya sih, Ana ngasih seperti kuesioner, isian untuk anak-anak gitu. Mhm. Ya pertanyaannya kayak, makanya Ana simpulkan 75% itu, Ana udah dapat dari 20 orang itu, Ana kalkulasikan gitu. Sekitar segituan gitu, Ustaz. Ya Pertanyaannya sekitarnya udah fix belum? Sekitar, gimana? jadi sekitarnya itu udah fix belum? Jadi kalau di penelitian kalau bisa jangan pakai sekitar. Nah, gitu. Nah, Oke jadi itu, misalnya 20. Tapi kalau 20 apa ya? Dia kualitatif aja sih, kalau kuantitatif sedikit sekali 20. Dan eh, itu belum tentu secara keseluruhan gitu. itu 4 Ambilnya orang itu lagi satu belum kelas ya? masuk soalnya. Hah? 4 orang anak lagi belum masuk, baru segitu. Totalnya semuanya berapa siswanya? Dua, kalau semuanya 192. 192. 192. Terus? Hmm. Ana ngajar ngajar kelompok tahfiznya, satu kelompok itu kurang lebih 10 orang gitu. Hmm. Dan Terus totalnya ada 20. pengambilan sampelnya itu eh, ngambil satu kelas saja tanpa ada pilihan yang lain atau seperti apa? Ana ngambil di kelompok anak aja yang anak ampu di itunya. Iya, Yang anak jadi kalau seperti itu secara teori sampling itu dia tidak masuk gitu, tidak masuk dalam artian itu hmm. dia nggak bisa kalau dipaksakan untuk kuantitatif, dia nggak bisa kalau sampelnya itu adalah yang hanya kelompok itu saja gitu. Ya, jadi dia nggak mewakili gitu. Karena Nah, yang lain pakai cerita nggak? enggak sih. Ini anak aja. Ada kebetulan anak udah 3 tahun ini kodarullah dapat, ya maaf ya, anak-anak yang super nih. Anak-anak yang Mm-mm. agak 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 bandel dikit, ada Iya agak kurang betul. itu anak spesialisnya gitu. Makanya anak tarik dulu pakai, biar mereka semangat pakai cerita dulu gitu, Ustaz. Iya, kalau begitu sebenarnya dia memang kualitatif sih. Jadi dia nggak bisa kuantitatif karena kalau kuantitatif dia harus ada keterwakilan. Artinya memang metode itu diterapkan di banyak kelas, kemudian kita ambil samplingnya gitu. Oh, Ya nah, nggak apa-apa. Tapi tadi memang berarti 20 ya, atau berarti baru 16 atau semuanya 24? baru 16, Ustaz. 4 orang lagi belum belum masuk. Iya. 16 Pak, apa pakai apa? Pakai pertanyaan gitu. Pakai pertanyaan, pakai ini. 9, ada 9 pertanyaan itunya. Hmm. Mana menentukan 9 pertanyaan itu dari mana? Karena lihat di ini aja, Ustaz. Dari di itu di Google. Nah, itu deskripsi dimasukkan ke metode penelitian gitu ya. Itu dia Nah, variabel lah gitu. Jadi itu kan kayak semacam ya wawancara lah ya. Itu kan iya. kuesioner tuh, kuesioner. Jadi mereka suruh ngisi. Iya, nah mereka isi. Ya sadar mereka ya apa istilahnya itu ngisi Nah, sendiri gitu ya. Nanti nah, suka gitu. dan di poin terakhir tuh di nomor 9 tuh Ana minta kritik dan sarannya gitu untuk ketika Bapak Nah, cerita tuh apa gitu. terus jawabannya. Ya banyaknya malah pengennya Pak banyakin cerita gitu, setiap hari gitu. Jadi anak biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu ceritanya gitu. Iyalah kalau anak-anak ya seneng seneng cerita memang. Terus tadi korelasi cerita dengan ininya ada nggak? Jadi ini kan implementasi nih. Nah, Jadi apa namanya prakteknya itu kayak gimana? Jadi jawaban itu sebenarnya pertanyaan pertama itu adalah bagaimana implementasi metode cerita gitu kan. Jadi tahapan-tahapannya seperti apa? Ceritanya diambil dari mana? Kemudian bagaimana cara berceritanya? Topik-topiknya apakah memiliki korelasi dengan pembelajaran gitu dengan mata pelajarannya itu ya kemudian nanti penarikan kesimpulan itu apa atau mungkin hanya cerita-cerita yang penting anak seneng lah nggak ada hubungannya nggak apa-apa gitu pakai kayaknya nggak pakai RPP gitu ya. iya kalau itu enggak Ustaz. Nanti ke depan tuh harus ini kan. Jadi ada nggak korelasinya itu artinya dia bukan hanya menyenangkan anak gitu ya, tetapi dia memang ada korelasinya dengan misalnya nih, oh hari ini kita menghafal surat Al-Lahab misalnya gitu ya, maka diawali dengan surat atau latihan atau cerita tentang Abu Lahab misalnya, gitu kan? Oh, iya. Oh besok kita cerita tentang surat As-Sarh, bukan surat An-Nasr misalnya. Oh kita cerita tentang Fathu Mekah misalnya. Itu. Oh kita menghafalnya surat Al-Kafirun.
Oh, besok berarti cerita tentang Al-Kafirun misalnya gitu, atau cerita tentang Al-Fil misalnya. Seperti itu Ya, enggak? Belum kali ya? belum kalau itu Ustaz. Jadi Kalau itu nanti di PAI sih udah biasanya di kalau itu. iya. Ya, Biasanya yang paling banyak cerita apa? anak cerita kisah-kisah para nabi aja gitu Ustaz. Iya iya iya. Ya, Berarti nggak ada kaitannya dengan mata pelajaran ya, dengan takfid taksin itu nggak ada ya? enggak sih Ustaz. Lebih Iya, apa ya, lebih memupuk akidahnya sih kalau anak niatnya mah, lebih mengkokohkan ininya. iya. Tapi kan kalau Ya, mamanya kaitan dengan apa cerita istilahnya itu yang di dia hafal atau baca apanya Ustaz? pelajarannya itu? Tahsin tahfidz. Iya, taksin berarti kan taksin itu memperbaiki bacaan sama Iya. tahfidnya menghafal. Mereka Nah, udah di juz berapa? masih di kalau tahfidznya masih anak fokus di juz 30 Iya, SD makanya itu. kalau mamanya mau tadi, jadi metode ceritanya itu dimasukkan ke RPP, ke metode pembelajaran. Jadi betul-betul memang masuk dan masuknya itu dia bukan bukan cerita yang nggak nyambung, tapi cerita itu disambungkan dengan yang dihafalkan. Oh Itu dia iya. lebih bagus tuh. Tadi Nah, lah benar misalnya Ustaz. tentang An-Naba, misalnya atau mungkin Abasa gitu kan, cerita tentang Ibnu Umi Maktum gitu kan, Abasa. Gitu. Jadi ketika taksin, ketika takfid, mereka oh artinya ini. Jadi dia cerita itu akan diinget-inget terus tuh, jadi nyambung gitu. Nah, Masya Nah Allah itu Ustaz. implementasinya. Jadi kalau sekarang seperti itu adanya, sekarang cerita aja apa adanya gitu. Apa adanya seperti apa gitu kan. Ya, jadi itu meneliti diri sendiri berarti ini aja gitu kan. Ya, oke, tapi udah cukup Ya, bagus Ustaz. nih Pak Sesondang. Nih, ya jadi nanti tinggal tadi yang tinggal dilengkapi aja ya. Tinggal dilengkapi untuk penulisan artikel jurnalnya. Oke, Nah, Baik. Ustaz. Syukran Ya, Ustaz. ada kelahiran. Nanti kita tunggu ya pekan depan di ini lagi ya. Tadi perbaikannya saya mau lihat gitu ya. Jadi biar agar bukan hanya dikomentari kemudian diem nggak ada progresnya, tapi pekan depan, cuma depan, insya Allah nanti saya lihat lagi ya. Boleh ya? Boleh dikirim ke saya lagi. Terutama tadi perbaikan ini ada rekamannya juga, nanti boleh dilihat lagi biar ingat gitu ya. Oke, terima kasih. Sesondang yang lain ada yang mau berkomentar atau mau yang mengirim? Tadi saya belum buka WA lagi. Ada yang mengirim ininya lagi, Pak. Oh, Ustadz Dede ya. Yang di sini ada Ustadz Dede. Kemudian ya baru Ustadz Dede ya. Sebentar ya, saya matikan ini dulu biar satu-satu. Kemudian sudah